Di sini Allah menjelaskan tentang suatu bentuk muamalah namanya al-muamalatu bil fadl. Bermuamalah dengan orang dengan al-fadl, dengan kemuliaan. Muamalah ada dua. Pertama namanya al-muamalah bil adl wal insaf, bermuamalah dengan adil. Yang kedua bermuamalah dengan bil fadl. Dengan adil dan insaf maksudnya apa? Dia baik, saya baik. Dia buruk, saya buruk. Boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang buat buruk kepada kita, kita boleh balas sebagaimana setimpal dengan keburukan yang dia lakukan dan kita tidak berdosa. Ya. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau mereka berbuat zalim, balaslah kezaliman tersebut semisal seperti mereka menzalimimu. Dia baik, saya baik. Istriku baik, saya baik. Istriku enggak baik, saya enggak baik. Ini namanya muamalatu bil adl, bermuamalah dengan keadilan. Ini boleh. Namun di sana ada muamalah yang lebih baik namanya al-muamalatu bil fadl, bermuamalah dengan yang lebih baik daripada itu. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Artinya apa? Kita berbuat baik kepada seorang tidak tunggu dia baik dulu sama kita baru kita baik sama dia. Tapi kita berbuat baik sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, al-muamalatu bil fadl seperti Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap Nabi Ibrahim terhadap tamu-tamunya dari kalangan malaikat yang menjelma menjadi manusia. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf. Kata Allah, tidakkah telah datang kepadamu tentang kisah tamu-tamunya Ibrahim yang mulia, yaitu para malaikat yang menjelma jadi manusia. Dan di antara sifat malaikat, mereka tidak makan dan tidak minum. Idh dakhalu alaihi, mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim. Faqalu salaman, kata mereka, assalamualaikum wahai Ibrahim. Ibrahim tidak kenal mereka, kata Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Keselamatan bagi orang yang saya tidak kenal. Ini baru pertama kali Ibrahim ketemu dengan mereka, karena mereka memang asalnya bukan manusia. Tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah ketemu sebelumnya, sampai Nabi Ibrahim berkata, salamun qaumun munkarun. Keselamatan kepada kaum yang tidak dikenal. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Dia segera pulang ke keluarganya dan dia sembelih sapi yang gemuk. Dia panggang, faqarrabahu ilaihim, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamunya tersebut. Ini tamu-tamu Nabi Ibrahim tidak kenal sebelumnya. Tidak pernah menjamu Nabi Ibrahim sebelumnya, tidak pernah. Tapi Nabi Ibrahim bermuamalah dengan mereka dengan bil fadl, berbuat baik kepada mereka meskipun mereka belum pernah berbuat baik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim langsung potong sapi yang gemuk, dipanggang, diserahkan kepada mereka. Bukan ceplok telur, bukan. Ya. Ya, apalagi cuma tempe goreng, enggak. Ini langsung sapi gemuk dipilih, disembelih, dihidangkan kepada mereka, ternyata mereka tidak makan. Ini contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan orang yang belum pernah berbuat baik sama Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim alaihissalam berbuat baik sama dia. Dan sikap seperti ini, al-muamalatu bil fadl, berbuat baik tanpa harus menunggu orang itu berbuat baik sama kita, ini dianjurkan dalam syariat. Makanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seorang kalau dia menjual, dia mudah menjual. Samhan idza ishtara, mudah kalau membeli. Samhan idza iqtada, dan mudah tatkala dia membayar utang. Maksudnya bagaimana? Kalau dia jual barang, dia tahu dapat untung, dia langsung lepas aja. Misalnya dia jual barang harganya 1 juta. So ada yang tawar 700 ribu ya. Nah, udah, silakan. Dia lepas aja. Tidak dia tahan-tahan. Karena dia tahu meskipun untung sedikit, dia sudah dapat untung. Dia mudah untuk menjual. Tidak seperti sebagian orang. Berapa harganya? 1 juta ya. Boleh enggak 700 ribu? Oh enggak. 999 saya pun tidak jual. 1.000 rupiah pun kurang saya tidak mau jual. Ada orang seperti itu. Enggak mau, subhanallah. Enggak mau jual sama sekali kalau kurang sedikit. Sulit untuk menjual. Tidak mau turun harganya. Ini orang kurang bagus seperti dalam Islam. Sama, samhan idza ishtara. Mudah tatkala membeli. Dia kalau beli barang, tanya barang harga berapa? 10 ribu. Dia langsung bayar. Terkadang dia bilang tawar cuma sedikit. 9 ribu ya? Ya udah. Langsung dia. Bisa kurang enggak? Bisa. Berapa? 9 ribu. Langsung dia bayar. Mudah untuk membeli. Tidak sebagian orang kalau nawar mengerikan. Berapa? 10 ribu. 3 ribu ya? Masya Allah.
Istri saya cerita dia punya kawan, punya teman, kalau belanja sama dia, waduh, istri saya ketakutan. Kenapa? Nawarnya gila ya. Tenang, saya yang tawar. Ada kawan saya juga begitu. Firanda, ente tenang, biar saya yang tawar. Wah, mengerikan kalau dia sudah tawar. Kita lihat sampai malu ngelihat dia tawar. Nanti kalau orangnya enggak kasih, dia tidak pergi-pergi di situ aja. 10.000 ya, 3.000 ya. Enggak bisa, saya enggak ada untung. 8.000 enggak, 3.000. 3.000. Ya sudah enggak jadi, enggak 3.000. Ditawar terus. Enggak mau pergi dari tempat. Ini orangnya nanti bilang, ya udah, ambil. Berapa? Gratis, ambil aja. Jadi, ya ikhwan, sebagian kita kadang-kadang lihat orang jualan es, jual 6.000, kita masih tawar 4.000. Ya akhi, dia jualan es, musim hujan, siapa yang beli, ente tawar lagi. Kasihan. Oleh karenanya, jadilah orang mudah untuk membeli. Bahkan terkadang kita membantu orang dengan kita membeli tanpa menawar. Kita terkadang membantu orang minta-minta. Jangan lupa ada orang yang berusaha bekerja juga perlu kita bantu. Dia sudah bekerja, bukan hanya orang minta-minta yang kita bantu, orang yang bekerja kita juga bantu. Caranya membantu dengan membeli barangnya. Caranya kita beli tidak usah ditawar, kita sedekah dan itu lebih ikhlas. Allah tahu kita mampu untuk menawar tapi tidak kita tawar karena kita ingin bersedekah kepada dia. Ini lebih ikhlas. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya, di antaranya membeli tanpa menawar. Sehingga sang penjual pun tidak sadar kalau kita bersedekah kepada dia. Ya. Padahal kita mampu untuk menawar. Kita jago tawar, 10.000 bisa jadi 2.000 kalau kita tawar. Tapi kita tidak ingin, kita ingin bersedekah sama dia. Maka ini namanya samhan idza syara, mudah untuk membeli. Sama samhan idza qtada, mudah juga untuk bayar hutang. Punya hutang belum waktunya jatuh tempo dia sudah bayar. Jadi Islam menganjurkan kita untuk bermuamalah yang terbaik meskipun orang tersebut belum berbuat baik kepada kita. Nah, ayat yang sedang kita bahas ini kata Allah, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian meninggalkan sikap muamalah bil fadl. Ayat ini sering diterjemahkan salah. Wala tansawul fadla bainakum, seakan-akan diterjemahkan ini banyak. Sekarang sebagian dai juga menerjemahkan salah dengan terjemahan jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Dan ini salah karena ini dua suami istri ini belum berumah tangga, baru akad nikah. Seakan-akan dikatakan kalau kalian timbul permasalahan ingat masa lalu kalian yang baik-baik. Itu bagus, tapi bukan maksud ayat ini. Paham? Kalau kita ribut sama istri, kita ingat istri kita punya banyak kebaikan sehingga kita tidak jadi berbuat zalim kepada dia, tidak jadi cerai, tidak jadi yang lainnya. Tapi ayat ini bukan demikian maknanya. Ayat ini bercerita tentang dua orang yang belum berumah tangga, baru akad nikah kemudian apa? Cerai. Dan nasia di sini maknanya taroka. Dan janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah bil fadl di antara kalian, bukan jangan kalian melupakan. Terkadang nasia maknanya lupa, terkadang zuhul, terkadang maknanya adalah tark. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka meninggalkan Allah, bukan mereka melupakan Allah. Mereka meninggalkan Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka. Sebagian ahlul bidah mengatakan ayat ini kalau kita artikan secara zahir, Allah melupakan mereka. Tidak mungkin Allah lupa. Kalau gitu kita harus takwil. Padahal nasia itu maknanya bukan cuma lupa. Maknanya di antaranya apa? Meninggalkan. Di antaranya ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian tinggalkan bermuamalah bil fadl. Nah,